Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan, peserta Diklat SAR CPNS Kelompok 3 Gelombang 4 Angkatan 25 dari Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya akan meresum materi mengenai komitmen mutu. Komitmen ini tentu berhubungan dengan individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Sedangkan mutu berhubungan dengan standar, kelayakan, dan ciri atau sifat. Dalam komitmen mutu ini ada beberapa istilah yang akan dibahas. Yang pertama adalah efektivitas. Menurut Richard L. Duff, efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efektivitas organisasi ini tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target rencana, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua adalah efisiensi. Menurut Richard L. Duff juga, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang akan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Efisiensi ini diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerja dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan, prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidakcapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Inovasi ini adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Demikian juga halnya dengan inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Yang terakhir adalah mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Edward Denning, nihil cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby dan kesesuaian terhadap spesifikasi menurut Juran. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu ini merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Nah, ini adalah contoh efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa. Dahulu kita sering mendengar kelontong untuk berkomunikasi, kemudian ada juga prasasti, kemudian maju ke koran, ada juga ke telegraf, kemudian ke telepon rumah, dan sekarang di zaman ini adalah menggunakan email. Bahkan banyak media komunikasi yang lebih canggih, seperti media komunikasi tatap muka, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa konsekuensi tidak efektif dan efisien? Konsekuensinya adalah penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, dan bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial.
Selanjutnya ada karakteristik ideal. Karakteristik ideal ini adalah tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Selanjutnya, proses implementasi mutu. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatan agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki ASN mutu layanan? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayani prima dengan memberikan pelayanan prima, dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Tanggung jawab mutu. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level puncak atau corporate level bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir ada inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik tidak bergerak dalam ruang hampa sehingga perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif serta pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik berikut. Yang pertama, senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. Yang ketiga, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Sekian resume komitmen mutu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.